Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayuhan nas ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Asatidzah dan ustadzat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembicaraan kita kitab Sunan Abi Dawud, Kitabul Adab sampai pada bab yang ke-28, babu fitanaji, bab tentang berbisik ya. Hadis ke-4851 kemarin sudah dibaca sedikit ya. Maksud hadis jika 3 orang berkumpul di satu tempat atau keadaan, tidak boleh yang 2 orang bicara berbisik tanpa melibatkan yang ketiga. Berbisik berdua tanpa melibatkan yang ketiga itu menyusahkan orang yang ketiga. Nah, di sini dilarang karena fa inna dzalika yuhzinuhu ya. Jadi Nabi menyebutkan larangan sekaligus menyebutkan alasan dari larangan itu. Diterangkan di sini kan, la yantajinsnani duna salis, jangan berbisik 2 orang tanpa melibatkan yang ketiga. Fa inna dzalika yuhzinuhu. Di hadis yang lebih detail bunyinya itu bila idza kanu salasa gitu ya. Jika bertiga maka yang 2 tidak boleh bicara sendiri, bisik-bisik, tanpa melibatkan yang ketiga. Ini dulu sampai di sini ya, 21 Oktober. Karena pengertian yang dapat diambil darinya, 1, ajaran Islam tidak hanya menyangkut urusan ibadah mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang murni, kayak sholat, puasa, haji gitu ya, baca Quran, zikir, itu ibadah mahdhah. Tapi juga dalam urusan muamalah, adab, dan sebagainya. Muamalah itu kalau niatnya karena Allah ya jadi ibadah juga gitu. Orang berjual beli, niatannya berjual belinya lillahi ta'ala karena Allah ta'ala ya, dapat pahala juga kan. Orang bekerja cari nafkah, niatannya juga lillahi ta'ala ya, dapat hasil juga, dapat pahala juga dari pekerjanya tadi. Islam juga memuat ajaran menjaga atau bertasamuh kepada perasaan orang lain. Maksudnya melapangkan, gitu ya. Tasamuh itu lapang, longgar, toleran, gitu, kalau bahasa modernnya itu ya. Hadis ini sahih, diriwayatkan juga oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ini yang di Bukhari ya, di 6288 ini. Isinya idza kanu salasatun, lah ini kan. Kalau di Bukhari kan jelas ya, idza kanu salasatun, jika mereka itu jumlahnya 3, fala yatanaja isnani, maka janganlah bisik-bisik yang 2, duna salis, tanpa yang ketiga. Nah, di Abu Dawud tadi dijelaskan begitu itu menyusahkan yang ketiga. Aku kok raja omongannya piye gitu kan ya. Lain kalau itu memang tidak mudeng bahasanya gitu. Karena tidak mudeng bahasanya bukan karena bisik-bisik sebenarnya, tapi karena nggak paham bahasa. Jadi ada kejadian itu, ada 3 orang. 3 orang ini, yang satu bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Arab, yang satu bisa berbahasa Arab dan berbahasa Persia, bahasa Persia. Yang satu bisa berbahasa Inggris dan berbahasa Persia. 3 orang ini di tempat gitu. Orang pertama ini bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, tapi tidak paham bahasa Persia. Orang kedua ini bisa berbahasa Persia, bisa berbahasa Arab, tapi tidak bisa bahasa Inggris. Orang yang ketiga ini bisa berbahasa Inggris, bisa berbahasa Persia, tapi tidak mudeng bahasa Arab. Itu kalau bertiga ini komunikasi, kalau ini berdua ngomong gitu, sing ketiga orang mudeng gitu. Karena ini iso bahasa Inggris, iso bahasa Arab nggih. Sing iki iso bahasa Arab, bahasa Persia. Berarti kalau pakai bahasa Arab, orang ketiga ini tidak paham.
Kalau pakai bahasa Inggris, yang ini tadi yang tengah nggak paham. Yang bahasa Persia, orang pertama ya nggak paham itu. Jadi, lah kalau itu kan lain ya, bukan karena sengaja kalau itu lah. Witeno piye gitu. Jadi, ya diterjemahkan misalnya, penerjemah saja. Jadi karena gitu, kalau begitu tidak termasuk ini. Kalau ini memang sengaja berdua itu bisik-bisik. Mungkin bisik-bisiknya bukan untuk ngerasani yang ketiga, bukan. Tapi kan dia nggak tahu kan masalahnya. Jadi sakit hati gara-gara itu dijaga. Rasa begitu itu tidak baik, sehingga kita diminta oleh Rasul untuk menjaga supaya tidak terjadi hal yang seperti itu. Itu yang di Bukhari ya. Kalau di Muslim ini hadis ke 37 dan 38 dari kalau di nomor besarnya 2183 ini ya. Rasulullah bersabda begini, idza kuntum salasatun. Ini lebih jelas lagi ya. Kalau ini dua-duanya ada ini. Lengkap gitu. Tadi kan cuman idza kanu salasatun saja. Kalau yang di Abu Dawud cuman disebutkan sebabnya saja. Kalau yang ini lebih lengkap, Sahih Muslim ya. Idza kuntum salasatan, jika kalian itu tiga, jika kalian berjumlah 3 orang, idza kuntum salasah, jika kalian itu 3 orang, falayatana jasnani, maka janganlah berbisik 2 orang, dunal akhori, tidak melibatkan yang lain, yang ketiga. Hatta takhtalitu binnas, sampai takhtalitu kalian bercampur binnasi dengan banyak orang. Kalau jumlahnya tidak lagi 3, nanti di hadis berikutnya ya, jumlahnya 4 gitu nggak apa-apa, 2 orang bisik-bisik, yang ditinggal 2 orang nggak apa-apa gitu loh. Atau lebih dari 4, 20, 200 ya tidak apa-apa gitu. Ya, tahtal itu binas itu maksudnya bercampur dengan banyak orang. Terus sebabnya disebutkan di sini kan min ajli ayyuhzinahu, karena ya, min ajli itu karena disebabkan oleh gitu ya, min ajli ayyuhzinahu, bahwa dia akan menyedihkan dia. Berdua tadi akan menjadikan yang ketiga sedih karena nggak diajak bicara gitu ya. Tirmidzi juga ada di As-Sunan, terus Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, juga Tabarani di Al-Awsat, Jamul Awsat ya. Jadi kalau 3 di sini artinya yang di Sunan Abi Dawud, kemudian Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang paling lengkap yang di Muslim ya. Jadi disebutkan 3 orang dulu yang depan. Kalau Abu Dawud kan cuma bilang tidak sebutkan 3 orang, cuman pemahaman cuma bertiga ya. Kita banding-bandingkan dengan sanadnya Abu Dawud, matanya Abu Dawud tadi kan bunyinya layan tajisnani duna salis gitu aja kan. Jangan bicara 2 orang tidak melibatkan orang yang ketiga, berarti dipahami ada 3 orang. Fa inna dzalika yuhzinuhu, karena itu menyedihkan dia, menyusahkan dia, orang yang ketiga. Kalau yang di Bukhari itu sebutannya ada idza kanu salasatun gitu. Terus tidak boleh 2 orang berbisik, tidak melibatkan yang ketiga, tapi min ajli ayyuhzinahu tadi tidak disebutkan. Nggak ada sebutannya, mengapa kok dilarang, itu kan nggak ada keterangannya. Nah yang di Muslim disebutkan 3 orang, tidak boleh bisik-bisik 2 orang tanpa melibatkan yang ketiga, tambah lagi ada keterangan hatta takhtalitu binnas, sampai mereka kalian bercampur dengan banyak orang. Banyak itu berapa? Minimal 4 orang. Nanti kita tahu karena di hadis berikutnya begitu nanti ya. Tapi kalau lebih enggak apa-apa. Di 5 orang, wong loro bisik-bisik enggak apa-apa. Yang ditinggalkan 3 orang gitu loh. Atau 10 orang yang 2 bisik-bisik enggak apa-apa. Itu karena ada keterangan hatta tahtal itu binnas. Nah, kemudian min ajli ini kembali ke depan. Jadi kalau bertiga lalu berdua ini berbisik tanpa melibatkan yang ketiga, maka itu ayyuhzinahu, begitu itu menyedihkan dia. Tapi kalau banyak orang kan tidak. Ada pertanyaan? Tidak ada, kita lanjutkan ya, bab 28. Hadis ke-80, nomor 4852 dari Ibnu Umar, babnya masih sama ya. 4852 qala tasana Musaddadun qala tasana Isa ibnu Yunusa
qala haddatsana al-A'masyu qala an Abi Sholihin qala an Ibni Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mislahu, semisal dengan hadis 4851 tadi. Ini torofnya kan. Qala Abu Sholeh berkata faqultu Ibni Umar, maka aku bertanya kepada Ibnu Umar. Pak Ibnu Umar, karena perawinya kan Ibnu Umar. Nanti Abu Sholeh muridnya Ibnu Umar ini, Abu Sholeh dari Ibnu Umar kan. Abu Sholeh tanya kepada Ibnu Umar gurunya, fa'arba'atun, gimana kalau 4 orang? Gitu. Jadi tadi kan 3 orang, kalau 4 orang gimana? Qala Ibnu Umar menjawab, la yadurruka, itu tidak memadharati kamu. Maksudnya tidak menyusahkan kalau gitu, kalau 4 orang itu tadi. Silahkan dibaca maksud hadis. Maksud hadis, bahwa hadis sebelumnya, hadis atau jika orang berkumpul di satu tempat atau keadaan, tidak boleh yang 2 orang berbicara berbisik tanpa melibatkan yang ketiga. 2, berbisik berdua tanpa melibatkan yang ketiga itu menyusahkan orang yang ketiga. Ini yang satu, ajaran Islam tidak hanya menyangkut urusan ibadah makhluk, tapi juga dalam urusan muamalah, adab dan sebagainya. 2, Islam juga memuat ajaran menjaga atau bertamu kepada perasaan orang lain. Hadis dari An-Nabil, hadis dari bagaimana? Karena asal tanah ini mengutip anaknya Tahid 12 tidak menerap ayat. Adapun hadis ini dikeluarkan oleh Muslim mempunyai sanad yang sahih dari Malik dari Nabi dari Umar. Hadis ini juga mana dengan hadis sebelumnya. Rupanya karena inilah al-Albani hanya Al-Musnad. Salisi. Ibnu Balban, jadi apa? Bulban apa Balban? Apa namanya? Judulnya itu kan apa Ustaz Ilyas? Tartibi ya, Fitartibi Ibnu Balban gitu. T-nya Tartibi. Li Ibnu Balban, L-nya Li. Ya. Jadi apa namanya? Ibnu Hibban yang ada di maktabah itu Bitartibi Ibnu Balban atau Ibnu Bulban. Ada Ibnu Hibban yang disusun urutannya itu oleh Ibnu Balban itu, sehingga sebutannya Sahih Ibnu Hibban Bitartibi Ibni Balban, bunyinya begitu. Nah ya, jadi ini saya tambahkan sedikit ini tadi dari syarahnya dari Aunul Ma'bud. Jadi kalau kata-kata Ibnu Umar kepada kata-kata siapa namanya? Ibu Abu Sholeh ya, Abu Sholeh bertanya pada Ibnu Umar kan, ini dikatakan fa'arba'atun, itu maksudnya apa? Maka maknanya adalah at-tanaji al-munhiyu anhu, bisik-bisik yang terlarang itu, yang dilarang darinya itu adalah huwa, dia itu
idza kanu salasatan, bila jumlah mereka itu tiga lalu yang dua bisi-bisi sendiri gitu loh ya, yang dilarang itu. Fa amma idza kanu arba'atan, maka apabila mereka itu jumlahnya 4, wa yatanajasnani dunasna ini, lalu yang dua bisi-bisi tanpa melibatkan yang dua lagi, maka itu kata Ibnu Umar itu ya, jawabannya adalah la yadurruka, itu tidak memadharati kamu. Maksudnya listi'nasis salis birrobi, listi'nas karena penemanan, dikancani penemanan yang ketiga itu dengan yang keempat. Jadi kalau ada 4 orang ya, 2 orang ini bisik-bisik, orang pertama sama orang kedua bisik-bisik, kan orang ketiga nggak sendiri, ditemani oleh orang yang keempat gitu loh. Jadi tidak lagi sendirian, tidak lagi diasingkan sendiri, maka 4 saja sudah cukup kalau menurut Ibnu Umar itu. Jadi hatta tahtalitu binas tadi, kalau sabda Nabi begitu, sampai dia bercampur dengan orang lain, banyak orang, bunyinya memang nas itu kan banyak ya, mestinya lebih dari 3, 2, 3 atau lebih. Tapi kalau menurut Ibnu Umar, ketika ditanya oleh muridnya ini Abu Soleh, tadi kan Rasul ngendikane 3 orang, ini 4 orang gimana? Kata Ibnu Umar, la yadurruka, tidak madarat itu. Kenapa? Karena ada temannya, 2 orang bisik-bisik, yang ditinggal 2 orang, tidak mengapa menurut Ibnu Umar ya. Kalau kembali kepada hadis, pokoknya campur dengan orang banyak itu aja. Angger wis campur karo wong akeh tidak akan menyedihkan atau menyusahkan orang yang ditinggal tadi karena banyak temannya. Lalu kalau menurut Imam Nawawi, fi hadhil ahadits, dalam hadis-hadis ini ada an-nahyu an tanajisna ini bi hadrati tsalitsin. Dibicara ada larangan ya, larangan dari berbisik, ngomong-ngomong pelan. Isna ini 2 orang bi hadrati tsalitsin, dengan kehadiran yang ketiga. Wa kadza salasatin wa aktsarihim bi hadrati wahidin. Ini juga sama. Demikian juga kalau ada 3 orang atau lebih dari mereka, tapi ada 1 orang yang ditinggal gitu. Jadi ini 4 orang sudah. 4 orang. Nek sing bisi-bisi wong telu tok gitu loh. Wong siji enggak katut. Ini juga sama, enggak boleh gitu. Jadi yang dipokokkan itu, yang ditinggal itu 1 orang gitu loh yang enggak boleh itu. Nah, jadi bukan jumlah totalnya saja, tapi juga kalau menurut Nawawi ya, itu juga tadi yang diasingkan itu berapa orang. Jadi kalau salah satin wa aksarihim atau lebih besar lagi, tapi bihadrati wahid, dengan kehadiran 1 orang, itu juga dilarang. 10 orang, sing songo bukan dhewe, siji katut, ya sama saja gitu loh. Tambah menyedihkan toh nggih. Mosok wong songo rembukan siji ditinggal ya tambah jenenge kan apa istilahnya kayak menyingkirkan gitu kan, tambah lagi, tambah berat malahan kan, itu maksudnya. Jadi, tapi kalau ini sudah 2 orang atau 3 orang, yang 6 bisik-bisik, yang 3 disendirikan, nggak apa-apa, karena tidak hanya sendiri gitu loh. Jadi yang pokok disendirikannya itu, bukan jumlah harus 3 atau harus 4 tadi, tidak. Kalau menurut Imam An-Nawawi. Lalu beliau juga mengatakan, Imam Nawawi yang nulis Riyadhus Shalihin itu ya, yang nulis Syarah Sahih Muslim juga, wa huwa nahyut tahrimin. Jadi ini adalah larangan yang sifatnya itu haram, nahyut tahrim. Bagaimana pernah saya sampaikan, larangan itu ada 2, ada yang nahyu tanzih, ada yang nahyu tahrim, nahyun tahrim. Larangan yang tanzih itu yang makruh gitu loh. Jadi larangan tapi hukumnya makruh, bukan haram. Kalau dikerjakan tidak dosa, ditinggalkan dapat pahala, itu kan makruh gitu toh. Kalau ini, kalau haram dikerjakan dosa, karena itu haram. Maka fayahrumu alal jama'atil al-munajatu duna wahidin minhum. Tidak boleh satu jamaah itu bisik-bisik sendiri meninggalkan 1 orang saja, tidak boleh kan. Kembali kepada ini tadi kan, duna wahidin minhum, yang pokok kan ini, yang ditinggalkan 1 orang ini. Tapi masih dikecualikan lagi oleh Imam Nawawi, illa ayyadzana, kecuali kalau dia mengizinkan. Saya tak bicara-bicara ya, boleh nggak? Ya silahkan, kalau diizinkan boleh, menurut Imam Nawawi. Jadi pada prinsipnya, karena ini masalah adab ya, makanya tadi kalau memang terpaksa harus bicara, ya minta izinlah kepada orang yang ketiga tadi. Atau kalau ini 3 orang, 4 orang ya, 3 orang mau bicara sendiri, tidak melibatkan yang ini,
ya minta izin dulu. Kalau dia tidak mengizinkan, jangan, gitu loh. Nanti di waktu lain saja rembukannya, gitu. Jangan di waktu itu. Karena ini kalau begini nanti akan menyakiti hati, akan menyusahkan orang yang disingkirkan tadi. Tapi kalau sudah diizinkan, artinya dia ridho, oke, nggak apa-apa, ya sudah. Boleh, gitu loh ya. Jadi tidak mesti haram, tergantung kondisinya bagaimana. Kemudian ini ada tambahan lagi, kalau madhabnya Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Malik, juga madhabnya Malik, wa ashabina, sahabat-sahabat kami, karena yang nyusun Abu Thaib Abadi ya berarti, maksudnya kalau apa namanya ulama yang setuju dengan dia ya, wa jamaahir ulama dan jumhur ulama mengatakan bahwa an-nahya amun fi kullil azman, bahwa nahi itu berlaku umum di semua zaman, semua waktu. Wa fil hadari was safari, baik di waktu hadar di kampung halaman sendiri maupun fi safar di waktu safar. Wa amma idza kanu arba'atan fatana jasnani duna sanani fala ba'sa bil ijma. Ini juga sama ya. Kalau 4 orang lalu 2 orang itu berbisik, fatana jasnani lalu berbisik 2 orang, dunasna ini tidak melibatkan yang 2 lagi, fala ba'sa maka tidak mengapa, ora popo, bil ijma berdasarkan ijma ulama. Begitu itu tidak mengapa karena lepas dari larangan ini, tidak tercakup pada larangan ini, gitu ya. Kenapa? Yang ditinggalkan 2 orang. Maka kalau sudah 2 orang, jadinya tidak mengapa. Tapi kalau 1 orang, tidak boleh. Itu pun dikecualikan tadi. Tapi ini dari ulama nih, bukan dari hadisnya. Dikecualikan kalau yang ditinggalkan itu mengizinkan. Misalnya kotak, kantor, ruang gitu ya. Terus ada 4 orang di situ. Ini yang 3 orang ini mau rapat, tidak melibatkan yang ketiga. Ning yang ketiga ngizinkan ini tak rembukan sih ya. Yes, aku tak lah garap kok gaweanku ora rampung lagi ngetik misalnya gitu ya. Malah pengen rame lu rapat, malah kini tak garap dhewe. Ya malah enggak apa-apa gitu. Karena memang diizinkan kan gitu loh. Tidak mesti berlaku mutlak seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Sudah, pantina dan? Sudah, dereng. Oke. Berikutnya ya, kalau tidak ada, kita lanjutkan dulu. Bab yang ke-29 sekarang, hadis ke-81 nomor 4853 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Babu idza qoma min majlisin tsumma raja'a. Bab idza qoma, apabila seseorang itu berdiri, idza apabila qoma, dia berdiri, seseorang berdiri, min majlisin dari majlis, maksudnya meninggalkan majlis gitu ya, duduk terus berdiri pergi. Tsumma raja'a, kemudian dia kembali balik ke majelis lagi. Bagaimana itu? Kaitannya dengan tempat yang dia duduki tadi loh. Gimana itu? Boleh enggak duduk di situ atau dia masih punya hak enggak ke situ lagi? 4853 qala hadatsana Musa ibnu Ismaila qala hadatsana Hammadun qala an Suhail bin Abi Shalihin qala kuntu inda abi, sesungguhnya aku itu di hadapan bapakku. Suhail bin Abu Soleh berada di depan bapaknya, yakni Abu Soleh. Okay. Jalisan, bapakku sedang duduk. Jalis itu, kalau kata-kata jalis sendiri, biasanya duduknya kayak bapak-bapak ini ya, silo gitu itu. Ya, jadi duduknya bersila gitu, biasanya dikatakan jalis. Kadang-kadang disebut dengan murabi juga, mutarobi atau murabi, melipat kaki. Wa indahu hulamun, dan di hadapannya itu ada anak muda. Hulam, anak laki-laki sudah muda itu. Faqama, lalu dia berdiri. Tsumma raja'a, kemudian dia kembali balik ke tempatnya tadi. Fahaddasa, lalu berbicara menceritakan hadis. Siapa? Abi, bapakku. Fahaddasa abi, maka bapakku menceritakan hadis an Abi Hurairah. Kok Abu Hurairatan nggih? Abu Hurairah aku. Hurairah. Qala anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam qala, Nabi bersabda, idza qama ar-rajulu min majlisin, apabila berdiri, yang meninggalkan bubaran gitu ya, ar-rajulu seseorang itu min majlisin dari majlisnya, tempat duduknya,
Summa roja'a ilaihi, kemudian dia kembali ke situ, ke tempat itu tadi, fahuwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak terhadapnya, terhadap tempat itu. Walaupun dari tinggal, tapi dia balik situ lagi, dia masih berhak duduk di tempat di mana dia duduk tadi. Silahkan dibaca. Maksud hadis satu, apabila seseorang duduk di suatu tempat, lalu untuk sesuatu keperluan dia meninggalkan tempat itu untuk sementara, maka ketika dia kembali, dia lebih berhak menempati tempat asalnya itu tadi daripada orang lain yang duduk di tempat itu ketika dia meninggalkannya. Pengertian yang dapat diambil darinya, satu, aturan atau ajaran Islam tidak hanya menyangkut urusan ibadah makhluk saja, melainkan juga dalam perkara muamalah. Dua, hak perdata seseorang sangat dihargai dalam al-Islam, dan hak itu tidak dapat berbeda melainkan dengan izin pemiliknya. Tahrif, jar, dan ta'dil hadis sahih. Dalam kutub Pusita dikatakan sahih, Muslim telah meriwayatkannya. Ahmad Al-Mustad juz 2 halaman 283 hadis 7797 atau 7810. Muslim As-Sahih juz 7 halaman 10 kitab 39 As-Salam bab 12 idza qama min majlisihi tsumma ada dan seterusnya hadis 31. Ibnu Majah As-Sunan juz 2 halaman 1224 kitab 33 Al-Adab bab 22 man qama an majlisihi dan seterusnya hadis 3717. Ad-Darimi As-Sunan juz 2 halaman 282 kitab 19 Al-Istiqdan bab 24 idza qama min majlisihi dan seterusnya hadis 2696. At-Tirmidzi As-Sunan juz 5 halaman 89 kitab 44 Al-Adab bab 10 idza qama ar-rajulu dan seterusnya hadis 2751 semisalnya dari Wahab bin Budri. Ya. Iya, ini saya muatkan di sini ya dari Musnad Ahmad dulu ya. Ini Musnad Ahmad kan 7810 ini ya. Idza qama ahadukum min majlisihi tsumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi. Ya, matanya hampir sama dengan Abu Dawud tadi kan. Apabila seseorang berdiri, salah seorang dari kalian berdiri dari majelisnya, ngadeg terus meninggalkan tempat gitu, satu keperluan mungkin ke belakang kah atau apa gitu ya. Tsumma raja'a ilaihi, kemudian dia balik ke situ lagi, fa huwa ahaqqu bihi, maka dia lebih berhak padanya. Artinya ini kan konsekuensinya kalau dia ninggalkan tempat misalnya untuk wudhu gitu, balik situ ya dia bertempat itu lagi lebih berhak gitu. Misalnya enak yang tempati terus dia bilang, maaf ini tadi tempat saya, itu ya lebih berhak gitu loh. Tidak, oh wes metu ya wes tidak gitu. Jadi aturannya tidak begitu. Aturannya kalau dia balik ke tempat itu, dia boleh menempati tempat itu tadi yang dia tempati tadi. Misalnya taklim gini ya, di depan, tempatnya di depan, terus batal, terus mau wudu belakang gitu, ya jangan ditempati dulu. Jadi dia balik lagi, dia pasti berat tempat di situ. Ojo apa terus, bagian kari lah, salah yang metu yang buri ya, enggak gitu. Tempat tetap di depan boleh, apalah lebih berhak menurut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang di Sahih Muslim ini kan disebutkan tadi hadis 31 ya, ini yang kalau hadis nomornya dari depan tuh 2179 nih, 2179 kitab As-Salam. Idza qama min majlihi tsumma ada. Bahasa begini, idza qama ahadukum, bila salah seorang dari kalian berdiri meninggalkan majelis, wa fi hadisi Abi Awanah, di hadisnya Abi Awanah bunyinya bukan ahadukum tapi man qama min majlisihi gitu ya. Ini kan kalau kita lihat sanadnya dulu ya. Abu Qutaibah bin Sa'id akhbarana Abu Awanah, terus ada sanad Abdul Aziz bin Muhammad. Ada yang melalui Abu Awanah,
ada yang melalui Abdul Aziz bin Muhammad gitu loh. Jadi Qutaibah bin Sa'id, gambarannya nggih, Muslim punya guru Qutaibah bin Sa'id. Lalu Qutaibah bin Sa'id ini mendengar dari Abu Awana, tapi juga mendengar juga dari Abdul Aziz bin Muhammad. Jadi gurunya dua gitu loh. Qutaibah bin Sa'id naiknya dua gini, sini Abu Awana, sini Abdul Aziz bin Muhammad. Terus kilahuma an Suhail, keduanya itu dari Suhail gitu. Jadi mbah gurunya satu lagi gitu loh. Jadi bapak gurunya dua, Abu Qutaibah ini punya guru dua, bukan Qutaibah ya, Qutaibah biasanya punya guru dua, lalu dua guru ini berguru pada orang yang sama, yakni Suhail gitu. Makanya kalau melalui jalurnya siapa? Jalurnya Abdul Aziz itu bunyinya idza qoma ahadukum. Kalau melalui jalurnya Abu Awana bunyinya man qoma min majlisihi gitu. Jadi idza qoma ahadukum min majlisihi atau man qoma min majlisihi gitu. Jadi ikuti mboten? Bisa nggih? Saya ulangi lagi. Jadi kalau melalui hadisnya melalui jalurnya Abdul Aziz bunyinya idza qama ahadukum min majlisihi tsumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi. Itu kalau melalui jalurnya Abdul Aziz bin Muhammad. Kalau melalui jalurnya Abu Awana bunyinya man qama min majlisihi tsumma raja'a ilaihi fa huwa ahaqqu bihi gitu. Cuman beda itu tapi maknanya kan sama tuh ya. Kalau di sini man idza qama ahadukum apabila salah seorang dari kalian berdiri, kalau yang di sini man qama siapa saja yang berdiri min majlisi dari majelisnya, tempat duduknya, tsumma raja'a ilaihi kemudian dia kembali ke situ lagi, fa huwa ahaqqu bihi maka dia lebih berhak padanya. Itu yang di Sahih Muslim. Kalau yang di Sunan Ibnu Majah 3717 ya, seperti yang disebutkan di sini kan. Kitab 33 Kitabul Adab bab 22 man qama an majlisi hadis yang ke-3717 ini bunyinya idza qama di sini. Idza qama ahadukum min majlisihi tsumma raja'a fa huwa ahaqqu bihi. Seperti yang melalui hadisnya Abu Awanah tadi. Kan sama dengan yang di Sahih Muslim tadi. Yang melalui jalur Abu Awanah. Di prinsipnya kalau ada orang duduk di majelis, dia lebih berhak kembali ke situ lagi duduknya daripada orang lain. Jangan diseni dulu. Nah kalau pas Jumatan gimana? Pas Jumatan ya biasanya benra diseni di situ dikasih tanda gitu loh. Saya batal ya, pengen tempat di situ lagi. Ya di situ dikasih tanda kan karena mungkin orang nggak tahu tuh ya. Nggak tahu, nah ini kosongnya dinggoni ya padahal tadi ada orangnya mau balik situ lagi. Tapi dia ke belakang dulu, mungkin batal gitu mau wudhu. Kalau biasanya dikasih tanda, apa dikasih ketu, apa kasih apa situ. Apa kitabnya tinggal di situ gitu ya. Oke, ini bisa balik reneh gitu. Nah enggak nanti orang nggak tahu kan, soalnya orang datang baru kosong, dinggoni wae kan gitu. Walaupun begitu, kalau kemudian dia disuruh pindah, ya mestinya mau pindah karena tempat itu sudah ada yang punya, gampangannya gitu. Ada pertanyaan? Silakan. Sebabnya mungkin saja karena ulama itu hampir seluruhnya membolehkan riwayat bil makna. Yang tidak boleh cuma Muslim. Muslim itu mengharuskan riwayat bil lafat. Jadi maknanya sama itu nggak apa-apa. Lafadznya beda, maknanya sama boleh. Bukhari juga begitu. Jadi tidak menjadikan hadisnya dhaif gara-gara berbeda lafadz. Tapi maknanya sama. Yang penting maknanya sama, enggak apa-apa. Man qoma, idza qoma ahadukum atau man qoma, enggak masalah itu. Gitu. Satu ya. Yang kedua, mungkin juga karena salah dengar ya bisa. Salah dengar tapi tidak kemudian salahnya terlalu jauh. Ya gur Nabi yang ngendikane idza qoma apa man qoma to? Wis meh padha lah, padha wae gitu loh. Jadi begitu. Jadi dari guru-gurunya memang beda. Dari awalnya itu beda atau dari gurunya sahabat karena sahabat itu sama kemudian tabi'inya yang beda juga bisa tadi. Jadi karena awalnya memang dasar pemikirannya itu membolehkan riwayat bil makna tidak bil lafadz. Satu-satunya ulama Bukhari yang mengharuskan dengan lafadz itu cuma Muslim saja. Makanya kalau Imam Muslim sebagian ulama lebih suka memakai lafadznya Muslim karena tadi riwayatnya harus bil lafadz tadi loh.
Karena lafadznya masih podo gitu. Kalau muslim seperti itu. Itu pun tadi kita lihat kan dari guru ini begini gitu kan ya. Dari guru yang itu beda. Ada lagi? Itu kita bisa mengulangi tanpa membaca teksnya, tapi mengulangi maknanya bisa. Boleh, boleh saja. Boleh. Pakai bahasa Jawa ya boleh. Tapi ya maknanya begitu. Tidak harus persis lafadznya, enggak. Misalnya pakai bahasa Arab ternyata lafadznya tidak pas gitu. Kalau orang para ulama itu biasanya menambahkan au kama kola, nah gitu loh. Jadi Rasulullah berkata begini au kama kola karena mafhumnya begitu, mafhumnya walaupun lafadznya berbeda. Beda dengan Quran, kalau Quran tidak boleh beda. Ada lagi? Tidak ada? Misalnya jam berapa? Tamun? Oke, baik, sudah waktunya Isya. Qulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, alhamdulillahirabbil